Pemirsa, Indonesia mencatat kemenangan bersejarah dengan mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2006. Dan hasil ini membuat Indonesia kembali berjaga asa untuk menatap Piala Dunia. Lalu apa evaluasi dari penampilan Indonesia semalam? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola, Fenard Huta Barat. Selamat siang, Bung Fenard. Selamat siang, Mas Rendra. Apa kabar? Bu Fenard, bagaimana Anda melihat penampilan dari timnas semalam? Ini tampaknya asa untuk lolos ke babak selanjutnya ini kembali muncul, Bung Fenard. Iya, saya pikir penampilan semalam penampilan sangat luar biasa bagi jajaran dan tim dari Sintayong yang kita melihat semua pemain bisa tampil sangat luar biasa, tidak bisa highlight satu persatu, tapi saya pikir semua bermain sangat baik dan menjadi tanggung jawab di mana pemain ini mengerti bahwa ketika mereka harus bertahan, mereka bertahan. Dan yang paling menarik adalah bagaimana ketika kita lihat tiga pemain depan ini bermain free roll ya, di mana strike juga bermain free roll. Kita tidak punya yang namanya striker murni. Kita nampak seperti bermain false nine tanpa striker, dan semua pemain bisa melakukan kerjanya dengan begitu bagus ya. Di awal-awal kita lihat bagaimana juga ada kesempatan Marcelino untuk cetak gol, tapi masih terkena tiang gawang, dan berikutnya kita lihat bagaimana gol yang diciptakan oleh Marcelino ini membuat asa yang sangat luar biasa, semangat yang luar biasa bagi para pemain Indonesia untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan kemarin. Baik, Bu Fenard, semalam STY kita melihat memakai formasi 5-3-2 atau 3-5-2. Dan apakah ini Anda melihatnya formasi yang cukup ideal untuk tim nasional Indonesia saat ini, Bung Fenard? Sebenarnya kalau saya melihat kasat mata saya tetap dengan 3-4-3 ya. Dimana kita lihat di kanan pertama sekali memulai permainan itu Marcelino di kanan, di kiri ada Ragnar, di tengah ada strike, tapi mereka bisa berformulasi berubah menjadi 3-5-2, bahkan juga mereka bisa berubah menjadi kembali ke 3-4-3. Saya pikir ini sangat cair apa yang ditunjukkan, dan apabila kita lihat semua pemain tampil sangat luar biasa, apalagi ya dengan kedua flank kita. Ada Verdong, ada Sandy Walsh yang begitu luar biasa naik turun untuk memberikan membantu serangan dan juga bertahan dengan sangat baik. Bahkan kita lihat di mana gol kedua dari timnas kita ini diciptakan oleh Marcelino dengan umpan dan juga overlapping seorang Verdong yang berada justru malah bukan di posisi awalnya dia, yaitu bermain di sektor flank kanan. Ini luar biasa penampilannya. Baik, dari sisi Arab Saudi, Bung Fenard, kehadiran Herve Renard ini tampaknya awalnya akan membuat Arab Saudi ini bangkit. Namun ternyata penampilannya kurang maksimal semalam. Ini apa faktor penyebab dari turunnya penampilan Arab Saudi semalam, Bung Fenard? Kalau saya bilang bukannya turun ya, ini kita tahu ini pelatih ini adalah pelatih yang kemarin digantikan oleh Mancini, dan akhirnya karena memang sudah di tengah-tengah babak kualifikasi tidak mungkin lagi mengganti pelatih baru, sehingga Herve diambil lagi dan diharapkan bisa untuk merubah performa permainan daripada Arab Saudi. Tapi kalau saya bilang tidak ada penurunan dari Arab Saudi. Mereka bermain layaknya negara-negara Timur Tengah dengan kemampuan individu, tapi kalau saya bisa katakan bahwa Indonesia lah yang bermain sangat luar biasa, sehingga penampilan permainan dari Arab Saudi tidak keluar. Kita berani bermain terbuka di pertandingan ini karena apa? Karena kita perlu gol, dan itu nyatanya ketika kita bermain terbuka, kita berani melakukan pressing di atas, Arab Saudi tidak bisa berkembang permainannya. Ini kunci sukses dari tim dari Sintayong. Baik, berarti timnas kita justru yang bermain sangat baik semalam ya, Bung Fenard. Dan untuk pertandingan selanjutnya ini ada Australia dan juga Bahrain yang sudah menunggu. Namun tampaknya ada beberapa pemain yang juga harus absen, seperti Hubner dan juga Orat Mangun ini tampaknya juga harus absen. Ini STY harus berbuat apa untuk mengantisipasi hal ini? Iya, tentunya kita tidak bisa meragukan juga pemain yang lain ya, karena kedalaman spot ini adalah pemain-pemain pilihan daripada STY, tentunya pasti akan banyak bisa dimainkan. Kita tahu apabila kehilangan seorang striker atau juga pemain flank, kita masih ada Sayuri, apabila juga kehilangan Hubner, kita masih ada Jordi Amat, masih ada juga Messilgers. Tapi ini bagaimana nanti kecocokan dari tim yang akan dilawan, karena berikutnya kita akan lawan Australia, di kandang Australia, tentunya juga pasti akan ada strategi yang berbeda dari Sintayong nanti. Mudah-mudahan kita bisa memberikan hasil positif juga, menahan Australia di kandang juga udah cukup bagus. Paling tidak kita menjaga asa tetap berada di peringkat ketiga. Bahkan kalau kita pun harus bisa di peringkat keempat di akhir dari grup ini, saya pikir masih ada kesempatan untuk bisa lolos ke Piala Dunia di round 4 nanti. Ya, walaupun bisa kita bilang kita semalam ini bermain cukup gemilang ya, Bung Fenard. Namun mungkin ada evaluasi apa nih yang harus dilakukan oleh STY untuk pertandingan selanjutnya? Ya, kalau saya melihat mungkin secara garis besar ya, permainan transisi cukup bagus, tapi mungkin masalah konsentrasi dan juga masalah tingkat emosional. Terutama saya meng-highlight ini masalah dengan Hubner ya. Hubner kadang-kadang kan memang temperamental ya. Kadang juga bisa merugikan juga bagi pertahanan sendiri, sehingga beberapa kali kita lihat Itses juga selalu menegurnya, dan kartu kuning kedua didapat ini juga karena memang begitu temperamennya
Hapner, dan harapannya nanti ketika bertanding di berikutnya, siapapun yang dimainkan bisa sedikit meredam emosionalnya, sehingga kita bisa memberikan hasil positif dan juga menjalankan instruksi dari Sintayong dengan benar. Baik, terima kasih Bung Fenar Huta Barat. Kita harapkan bersama performa timnas ini tetap gemilang di pertandingan selanjutnya. Terima kasih Bung Fenar. Ya.